sehat ya nak ibu. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ibu. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatan konseling individu kita, sebaiknya kita berdoa lebih dulu agar kita bisa mengambil berkah dari kegiatan yang akan kita lakukan ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Ibu dengar kemarin Ratu ini ya pergi guiding ya? Iya. Kemana kemarin nak? Ke Pekanbaru, Siak Pekanbaru ibu. Siap Pekanbaru. Seru nggak acaranya? Wah seru juga, plus capek bu ya. Capek ya? Iya. Berapa malam di situ nak? 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Jadi sampai ke Siaknya hari apa? Tadi malam kebetulan. Baru tadi malam? Baru tadi Oh malam. gitu. Dari hari Rabu. Dari hari Rabu. Jadi yang pergi seluruh siswa UPW ya? Iya. Oke. Seru ya nak ya? Seru. Jadi banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dari situ ya? Iya. Oke, ya pantesan kamu terlihat lemas, mungkin capek ya nak ya? Iya. Iya, jadi di sini Bu Dian juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ratu, karena Ibu paham sekali, Ratu mungkin capek ya kan, karena Ibu paham praktek guiding itu lelahnya seperti apa, apalagi juga harus keluar kota kan prakteknya. Tapi Ratu tetap memenuhi janji untuk datang ke sini berkonsultasi dengan Ibu dalam layanan konseling individu. Terima kasih Ratu ya. Iya sama-sama. Oke, jadi sebelumnya pernah nggak Ratu melaksanakan konseling individu seperti ini? Tahun lalu waktu SMP. Pernah waktu SMP ya? Iya. Jadi gimana pengalamannya dulu? Waktu konseling zaman SMP jadi bikin traumatis ya Bu ya, karena waktu itu dipanggil karena jarang sekolah, bertanya kenapa alasannya tidak bersekolah. Saya menjelaskan kalau saya tidak mau masuk sekolah karena alasan tertentu yang seharusnya orang lain tidak tahu. Tetapi setelah keluar dari situ, setelah beberapa hari dari situ, seluruh sekolah tahu kenapa alasan saya jarang masuk sekolah. Ternyata guru tersebut atau guru BK tersebut menceritakan kepada guru lain dan didengar oleh siswa lain. Jadi siswa lain gencar meneriaki saya atau merasa Iya, Ibu paham apa yang Ratu rasakan ya. Jadi seperti ada trauma ya sebenarnya untuk melaksanakan konseling individu ya. kepada guru BK. Iya. Oke, baik, di sini izinkan Ibu untuk menjelaskan ada beberapa asas di dalam bimbingan konseling sebenarnya yang mungkin anak-anak Ibu juga belum banyak tahu seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan konseling itu, baik itu dalam layanan bimbingan kelompok, dalam layanan konseling kelompok ataupun konseling individu seperti kita sekarang, itu wajib mengutamakan asas kerahasiaan, yang artinya seluruh percakapan kita, kegiatan kita itu harus bersifat rahasia. Nah, harus bersifat rahasia gitu. Jadi kalian bebas untuk bercerita apapun, untuk mengungkapkan apapun yang kalian rasakan karena adanya asas kerahasiaan tadi. Ya, lalu asas yang kedua adalah asas keterbukaan ya, seperti yang ada di sini. Nah, itu kan ada bermacam-macam asasnya. Ada salah satunya keterbukaan ya. Jadi Ibu berharap anak Ibu Ratu bisa terbuka mengenai apa yang Ratu rasakan dan apa yang Ratu inginkan untuk kehidupan Ratu. Ya, oke ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Baik, Nak. Setelah Ibu jelaskan asas dari bimbingan konseling tadi, Ratu sudah paham? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya.
Jadi Ibu juga ingin menyampaikan bahwa sesi konseling individu ini akan kita laksanakan dalam 40 menit ke depan. Ya, dalam 40 menit ke depan, maka Ibu berharap Ratu bisa terbuka, bisa menyampaikan apapun yang Ratu rasakan, ya, agar nantinya kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang Ratu hadapi. Seperti itu, ya. Ini kira-kira kalau konseling pakai masker nyaman nggak? Nyaman, Bu. Nyaman ya. Karena dalam masa pandemi juga kita harus menjaga juga ya, Nak, ya. Kita harus menjaga agar jangan sampai tertular dan membawa ke rumah, makanya kita tetap menggunakan masker sebagai pelindung kita, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kira-kira bisa nggak kita lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa. Ya, atau ada yang ingin Ratu tanyakan? Enggak ada sih. Sudah ya, berarti kita bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Oke. Nah, ini Ratu kan sudah ada di ruangan Ibu nih sekarang nih, di ruang BK ya. Kira-kira ke sini karena inisiatif sendiri ataukah karena anjuran dari wali kelas nih? Inisiatif sendiri sih. Inisiatif sendiri ya, hebat sekali kalau seperti itu ya. Berarti kamu sudah punya pemikiran yang baik untuk segera mengentaskan permasalahan di dalam diri Ratu. Ya, jadi kalau oke, Nak. Jadi sebelum konseling individu ini dilaksanakan, sebenarnya Bu Dian itu sudah punya catatan mengenai diri Ratu di dalam jurnal guru BK. Nah, di situ berisi catatan mengenai apa saja sih kira-kira kendala dari anak-anak Ibu, gitu kan? Apa saja yang menjadi permasalahan yang menghambat proses belajar mengajar anak-anak Ibu, seperti itu, ya. Jadi berdasarkan jurnal Ibu, catatan Ibu, itu kan Ratu beberapa kali melalaikan tanggung jawab Ratu sebagai seorang siswi. Menurut Ratu seperti apa itu? Berdasarkan jurnal Ibu, gitu kan, itu tercatat bahwa Ratu beberapa kali melalaikan tanggung jawab sebagai seorang siswi, sebagai seorang pelajar, seperti itu. Bagaimana menurut Ratu? Ratu merasa nggak seperti itu? Merasa ya? Merasa. Kelalaian seperti apa yang Ratu lakukan? Tidak masuk sekolah, jarang menghadiri pelajaran. Tidak masuk sekolah, jarang menghadiri pelajaran, ya. Oke. Benar nggak itu? Benar. Benar ya, jujur ya. Iya. Oke. Tadi kan Ratu bilang Ratu inisiatif datang ke sini untuk menemui Ibu, betul? Ya, jadi kira-kira kalau misalnya itu sebuah inisiatif, apa yang Ratu ingin sampaikan ke Ibu? Ingin sampaikan, kalau saya bercerita apapun itu saya cuman pengen dijaga aja, karena saya juga butuh orang untuk mendengarkan masalah saya, karena traumatis dahulu saya sedikit bimbang atau sedikit ragu untuk terbuka, karena setelah mendengarkan asas Ibu tadi saya semakin lebih yakin. Misalnya saya minta menjaga. Oke, ya, artinya Ratu menyampaikan ke Ibu bahwa Ratu sudah semakin yakin karena Ibu sudah menjelaskan asas tadi. Iya. Itu ya. Baik, Nak. Sebenarnya Ibu itu punya jurnal guru BK, ya. Jadi di dalam jurnal Ibu itu terdapat deskripsi permasalahan apa-apa saja yang sedang dihadapi oleh siswa-siswi Ibu, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Ratu datang ke sini menemui Ibu? Karena ketidakhadiran tadi yang masuk sekolah. Oke, karena masalah jarang masuk sekolah, ya. Sangat jarang sekali ya, Nak, ya. Iya, sangat jarang sekali. Berdasarkan catatan Ibu juga seperti itu, ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri Ratu? Bentrok dalam rumah. Bentrok di dalam rumah.
Lalu kondisi sedang rumit ya Bu ya. Saking rumitnya mengharuskan saya untuk tidak masuk sekolah dulu, lebih memilih keluar mencari kenyamanan. Oke, berarti karena bentrok di dalam rumah yang membuat Ratu merasa tidak nyaman dan lebih memilih berada di luar, seperti itu. Jadi itu adalah permasalahan utama Iya. dari istilahnya perilaku Ratu selama ini. Dulu sebelum permasalahan rumah ini timbul, saya juga pernah jarang masuk sekolah, tapi tidak separah saat. Karena masalah itu timbul memperburuk kondisi saya ingin mencari ketenangan di luar, saya ingin mencari kenyamanan di luar, saya memutuskan tidak untuk datang ke sekolah dan lebih memilih pergi kemanapun yang saya mau. Seperti itu ya. Jadi Ratu merasa malah lebih tenang berada di luar daripada di dalam rumah sendiri. Iya. Oke, baik Ratu. Tadi Ratu mengatakan ke ibu bahwa Ratu jadi seperti ini karena terjadi bentrok di dalam rumah, seperti itu. Bisa tidak Ratu ceritakan lebih rinci kira-kira seperti apa itu? Kondisi rumahnya. Iya, kondisinya yang membuat Ratu sampai jarang pulang, bahkan sampai ke sekolah pun juga jarang gitu loh. Ya, kira-kira kondisi yang seperti apa itu di rumah? Adanya pertikaian orang tua. Oh, pertikaian orang tua. Ya. Ribut di rumah, adik-adik saya jadi lebih sering menangis, itu membuat saya tidak nyaman Bu ya. Yang seharusnya saya pulang sekolah saya menghadapi orang tua saya sedang gurau. Iya. Namun kenyataannya terbalik, saya pulang sekolah saya melihat adanya ribut di rumah. Iya. Adik saya menangis histeris karena ketakutan. Itu yang membuat saya tidak tahan di rumah, saya lebih memilih keluar kemanapun yang saya mau asalkan saya tenang. Oh iya, baik. Artinya kondisi di rumah sangat tidak kondusif karena tadi Ratu sempat bilang adik histeris dan akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari rumah. Iya. Oke. Kalau keluar dari rumah itu kamu kemana biasanya? Saya lebih milih yang dekat, yang jauh ya Bu ya. Yang orang tua saya nggak bakal sangka kalau saya ke situ. Atau kadang saya lebih memilih duduk di tepi jembatan atau kemanapun itu. Ya, pokoknya yang bisa membuat tenang pikiran kamu. Baik, oke. Sendirian, nak? Iya, Sendiri. Kadang saya sama teman, kemanapun saya tempuh. Kadang saya juga pernah melarikan diri ke luar kota ya Bu ya waktu itu. Oh, sempat. Oke. Di situ karena pengaruh teman juga, katanya kalau mau lebih tenang kenapa enggak keluar kota aja saya. Jadi saya tertarik, saya pergi ke Pekanbaru waktu itu 3 hari. Tapi sampainya di sana saya berpikir kenapa saya lebih mendulukan ego saya, sedangkan adik saya menghadapi itu. Jadi saya memutuskan untuk pulang. Iya betul. Jadi saat sedang dalam kondisi emosi tidak stabil, Ratu masih sempat memikirkan adik Ratu. Iya. Ya. Sesayang itu dengan adik Ratu ya. Iya. Sayang banget. Oke. Ya. Jadi bisa ibu simpulkan bahwa pencetus utama karena bentrok dengan keluarga. Iya. Oke, itu yang menyebabkan Ratu jarang di rumah, bahkan jarang masuk ke sekolah. Iya. Tambah lagi saya di sekolah juga kurang beradaptasi terhadap teman.
Jadi saya selalu merasa sendiri, itu pemicu saya semakin tidak ingin sekolah seperti itu. Oke. Kurang bisa beradaptasi dengan teman karena apa? Karena jarang masuk ke sekolah tadi. Saya tidak mengenal teman saya sendiri, dan teman saya pun tidak mengenal saya sendiri. Jadi seperti ada perasingan dalam kelas, itu membuat saya, memicu saya untuk tidak usah masuk sekolah. Oke, jadi kamu merasa terasing di dalam kelas kamu sendiri, ya? Oke. Berbeda dari yang saya harapkan. Karena sebelum itu saya pernah masuk, saya berharap teman-teman saya asik atau apa, ternyata salah. Iya. Itu pun karena kesalahan saya sendiri. Oh, jadi Ratu menyadari bahwa itu salah Ratu. Iya. Oke, baik. Sebenarnya sebuah hal yang cukup membanggakan ibu sebenarnya, karena Ratu bisa menyadari bahwa apa yang Ratu lakukan selama ini salah, ya seperti itu ya. Tetapi tentu kamu punya alasan untuk semua yang kamu lakukan, ya nak ya. Iya. Setelah kamu menjalani istilahnya pelarian kamu tadi, apa yang kamu rasakan? Mungkin untuk pertama kali melarikan diri, saya merasa tenang ya Bu ya. Iya. Tetapi pemikiran saya waktu itu sangat-sangat salah, karena saya meninggalkan dua adik saya, yang dimana saat itu harus menghadapi pertikaian itu, sedangkan saya sendiri mencari ketenangan di luar sana. Iya. Jadi saya lebih memilih untuk tidak melakukan melarikan diri lagi. Saya tetap pulang ke rumah, saya bawa adik saya urus sendiri sampai akhirnya orang tua saya memilih pisah. Orang tua berpisah. Iya. Oke. Berarti saat ini ayah dan ibu sudah pisah ya? Iya. Oke. Dan ibu juga sebenarnya sempat dapat kabar beberapa waktu yang lalu itu, mohon maaf nih, ayahnya Ratu kan sudah tidak ada ya, ayah sudah tidak ada, gitu ya nak ya. Jadi apa yang Ratu rasakan? Sedih. Cuma satu yang saya rasakan tuh sedih, sama saya merasa tidak bertanggung jawab atas orang tua saya. Ibu paham apa yang Ratu rasakan ya. Ibu paham sekali dengan kondisi perasaan Ratu saat ini ya. Baik nak, ini kan Ratu sudah cerita ke ibu ini kenapa bisa Ratu sampai tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas Ratu di sekolah. Ternyata pencetusnya karena itu tadi ya, karena permasalahan di rumah ya, seperti itu. Nah, tadi kan Ratu cerita tuh beberapa macam pelarian yang Ratu lakukan ya. Kira-kira itu sudah membuat tenang diri Ratu atau belum? Belum ya. Kenapa belum? Karena saya melalaikan tanggung jawab saya sebagai siswa, jadinya nilai saya rendah, kakak ibu saya sangat jauh, saya tidak mengetahui pelajaran, saya jadi asing dalam kelas. Jadi banyak sekali Bu dalam kelas saya tidak mengetahui. Jadi saya seperti orang kosong, saya tidak tahu apa-apa, sedangkan teman lain sudah mengetahui banyak hal, saya sedikit. Oke, baik. Jadi ternyata berimbas ke semuanya ya. Iya. Yang awalnya pencetusnya di rumah, ternyata terbawa sampai ke sikap dan tanggung jawab kamu di sekolah, seperti itu ya. Iya. Oke, jadi Ratu sudah bisa paham ya apa saja permasalahan yang Ratu hadapi sekarang. Seperti itu ya nak ya. Oke, kira-kira
setelah semua yang Ratu sampaikan ke ibu ini, apa yang ingin Ratu lakukan? Jadi lebih baik aja sih Bu dari sebelumnya. Spesifiknya gimana itu? Secara rincinya? Saya lebih pengen bertanggung jawab sebagai siswa. Saya pengen mengetahui banyak pelajaran, baik pelajaran apapun itu. Saya nggak mau ketinggalan teman yang lain. Saya pengen berubah dari teman. Oke. Walaupun tetap dibarengi dengan permasalahan dari rumah, Iya. seperti itu ya. Karena sebelumnya saya melalaikan yang di sekolah, jadi itu resiko saya harus terima. Jadi saya mau bertanggung jawab aja atas apa yang saya buat. Kamu mau bertanggung jawab atas apa yang kamu buat ya, intinya seperti itu. Ibu bangga sekali loh sebenarnya Ratu ngomong seperti itu ya, karena ternyata seorang Ratu itu kesadaran dirinya tinggi sekali gitu loh. Walaupun memang pernah berbuat istilahnya perilaku yang bermasalah seperti itu ya, kamu tidak bertanggung jawab, nilai-nilai kamu juga rendah, KKM kamu juga di bawah seperti itu gitu kan. Ternyata semakin kesini itu kesadaran diri Ratu sendiri itu tinggi seperti itu ya nak ya. Nah, jadi Bu, saya pengen ngungkapin, kan Ibu tahu ya, papa saya sudah tiada. Iya. Jadi itu membuat saya sadar gitu atas apa yang saya buat, seperti saya jarang masuk sekolah, melalaikan tugas saya sebagai seorang siswa. Saya datang ke sini meminta pertolongan Ibu agar saya bisa mengatasi masalah saya di sekolah. Oke, baik. Bisa Ratu lebih rincikan lagi menurut Ratu masalah apa yang terjadi di sekolah? Pertama, saya itu diasingkan ya Bu ya di kelas. Karena diasingkan, saya merasa sendiri, jadi saya kurang nangkep gitu sama pelajaran. Karena sambil saya mendengarkan pelajaran, saya mikirkan yang lain juga gitu. Oke, jadi karena diasingkan dan kurang lengkap dengan pelajaran, jadinya seperti apa? Jadinya saya perilaku saya ya itu tadi, jadi saya jarang masuk sekolah gitu. Oke, ya. Jadi intinya tuh semuanya berkaitan ya tuh ya. Iya. Semuanya berkaitan, mulai dari permasalahan di rumah, bentrok dengan keluarga, lalu kamu mencari healing kamu sendiri, pelarian kamu, ya, yang menyebabkan juga jadinya jarang masuk ya. Jarang masuk di sekolah. Jarang masuk. Setelah itu nggak lama orang tua tiada ya, papa ya nak ya. Ibu juga sebenarnya ikut berduka cita atas kepergian papanya Ratu. Ibu sempat dengar juga saat itu papa Ratu udah nggak ada ya. Cuma dengan semua kejadian ini, kira-kira nih timbul nggak keinginan untuk merubah diri? Timbul. Setelah papa tiada, saya bertekad untuk merubah diri saya. Merubah seperti apa? Saya tidak seperti dulu lagi. Jangan sekolah, saya lebih ingin menghadiri kelas, menghadiri semua mata pelajaran. Saya ingin bersosial dengan teman-teman. Oke ya. Jadi kalau menurut ibunya memang sulit di awal. Ya, pasti segala sesuatu itu akan sulit di awal kan. Tapi kalau kita mau mencoba, insya Allah kan semuanya akan lambat laun kan akan terasa mudah gitu loh. Ya, walaupun mungkin penuh batu kerikil lah gitu jalan yang akan Ratu tempuh seperti itu. Ya, jadi oke, baik nak.
dari semua cerita-cerita Ratu yang sudah Ratu sampaikan ke Ibu ya, penyebab perilaku bermasalah Ratu tadi ya, kira-kira menurut Ratu nih apa yang harus Ratu ubah? Perilaku seperti apa yang harus Ratu ubah? Pertama ya Bu ya, yang tadinya saya jarang sekolah, saya tuh lebih pengen giat sekolah. Yang tadinya saya tidak memahami satu pelajaran pun, jadi pengen memahami seluruh pelajaran. Yang tadinya saya tidak akrab dengan teman atau dengan siapapun guru gitu, saya lebih ingin mendekatkan diri karena saya ingin pengetahuan mereka juga, karena mereka lebih dulu mengetahui pelajaran daripada saya. Seperti itu ya, jadi Ratu memang ingin memperbaiki perilaku bertanggung jawab Ratu tadi ya. Iya. Seperti itu, karena ternyata juga berkaitan erat juga dengan hubungan sosial ya. Iya. Oke, hubungan sosial di kelas ya, seperti itu. Ada lagi yang perlu dirubah? Ada. Saya pengen yang tadinya saya lebih mementingkan diri saya sendiri, saya lebih mengutamakan adik-adik saya dulu Ya. baru saya. Yang tadinya saya segala hal dilalaikan seperti sholat, saya lebih pengen giat sholatnya lagi. Oke, baik. Ya, berarti intinya yang ingin Ratu rubah adalah menjadi perilaku yang bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Iya. Ya. Oke. Baik, nah. Jadi dari semua cerita-cerita Ratu ya, Ratu tadi sudah bercerita mengenai penyebab perilaku Ratu akhirnya bermasalah ya, baik itu di rumah maupun di sekolah ya, dan akhirnya Ratu juga melalaikan tanggung jawab Ratu sebagai seorang pelajar. Seperti itu ya nak ya. Kira-kira Ratu serius nggak sih pengen berubah? Ya Bu, saya serius karena saya merasa dirugikan oleh sikap saya itu. Karena Ibu tahu sendiri kan, saya jadi sandaran untuk adik-adik saya, jadi saya pengen berubah lebih baik dan bertanggung jawab. Saya pengen jadi contoh untuk mereka supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab atas apa kewajiban mereka. Oke, baik ya. Kalau seperti itu, sepertinya kita sudah satu tujuan nih ya. Nah, Bu Dian juga berharap tujuan dari konseling ini kan tercapai, yaitu kan Ratu bisa menjadi perilaku yang bertanggung jawab atas, Ratu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas diri Ratu sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang Ibu mau nanya nih, kira-kira menurut Ratu apa saja sih tanggung jawab seorang siswa? Tanggung jawab seorang siswa yang paling utama itu ya tadi Bu, sering masuk sekolah, saat ada tugas dikerjakan. Oke, baik. Ketika dijelaskan memperhatikan, tidak pandang ke sana atau ke sini. Oke, ya. Jadi Ratu sudah paham ya dengan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh seorang siswa. Kira-kira sanggup nggak Ratu untuk menjalankan semua tanggung jawab itu? Sanggup ya. Tapi tekadnya sudah bulat sekali nih sepertinya ya. Ya, Ibu bangga sekali dengan semua yang Ratu sampaikan ini, menunjukkan bahwa Ratu punya kesadaran diri yang tinggi sebenarnya. Dimulai dari Ratu datang ke sini dengan inisiatif Ratu sendiri ya. Ratu inisiatif sendiri kan tadi ke sini? Iya, dengan tujuan ingin berubah menjadi lebih tanggung jawab dan lebih baik. Oke, baik ya. Jadi Ibu rasa tujuan kita tuh sudah sama. Ya, berarti tinggal misalnya kita berpikir nih bagaimana selanjutnya apa yang akan Ratu laksanakan, seperti itu ya. Baik Ratu, karena Ratu sudah menyampaikan keinginan yang besar untuk berubah ya, jadi insya Allah Bu Dian sebagai guru BK juga akan maksimal membantu Ratu untuk bisa mewujudkan tujuan yang Ratu inginkan. Mau berubah nggak?
Mau ya? Nah, nanti Ibu jelaskan dulu. Ratu tadi sudah paham ya mengenai apa saja tugas-tugas seorang siswi? Sudah paham ya nak ya? Coba diulang lagi coba nak. Tugas-tugas seorang pelajar apa tadi? Salah satunya sering masuk sekolah, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, memperhatikan saat dijelaskan. Oke, ya. Dan itu kalau Ratu laksanakan semua, insya Allah kan akan menjadi seorang pelajar yang bertanggung jawab, kan seperti itu. Nah, di dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya kontrak perilaku yang harus Ratu isi, ya, yang harus Ratu isi. Nah, isinya adalah mengenai istilahnya perjanjian Ratu sendiri gitu loh. Kira-kira nih kalau seandainya Ratu berhasil untuk menerapkan perilaku yang bertanggung jawab, ya, kemudian akan memberikan reward untuk Ratu. Kira-kira mau apa? Sepatu aja dulu. Sepatu. Ya. Benar. Benar. Ukuran kakinya berapa? 38. 38 ya. Oke, sepatu benar ya, sepatu. Nanti masalah model dan warnanya bisa kirim ke Ibu. Boleh. Gak apa-apa biar Ratu semangat belajar ya. Oke. Kalau seandainya nih tidak terpenuhi tujuan kita, karena kan kita setelah keluar dari sini tak mungkin kan ada faktor dari luar, teman kah, atau tiba-tiba ada masalah keluarga lagi gitu kan, tiba-tiba hilanglah niat ingin berubah tadi, maka gagallah kontrak perilaku tadi. Nah, kira-kira punishment apa yang Ratu ingin lakukan kalau gagal? Kira-kira Sapu ruangan kelas Ibu sebelum pagi saat datang dan sebelum pulang sekolah selama seminggu. selama seminggu? Iya, Sanggup? sanggup. Baik ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau misalnya Ratu itu sanggup untuk memenuhi kontrak perilaku yang kita buat hari ini, itu berarti kan Ibu akan kasih reward untuk Ratu, ya kan? Maunya apa tadi? Sepatu ya, nomor sepatu 38. Oke, ya bisa. Tapi kalau seandainya Ratu melanggar kontrak perilakunya tadi apa? Punishmentnya? Sapu ruangan pas datang sekolah dan sebelum pulang sekolah. Oh, berarti 2 kali. Iya, Saat datang dan saat pulang. Iya. Capek loh itu, nah. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Benar. Tanggung jawab atas apa yang saya buat. Tanggung jawab ya, benar. Berarti kamu sudah paham konsekuensi tadi ya. Iya. Ya, resikonya kalau kamu melanggar kontrak perilaku ini, ya. Jadi Ibu harap sebenarnya sih harapan Ibu Dian kamu dapat reward bukan dapat punishment. Yang artinya kalau kamu bisa mendapatkan reward dari Ibu, kan artinya Ratu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sudah menjalankan kontrak perilaku dengan baik, ya kan? Ratu sudah bisa masuk ke kelas setiap hari, mengerjakan tugas setiap hari, betul nggak? Seperti itu, ya kan? Oke. Jadi di sini ada baik, Ratu. Di sini ada kontrak perilaku yang harus Ratu isi ya. Nah, jadi di kontrak perilaku ini kamu isi nanti di sini ada nama kamu ya. Kamu isi nama kamu. Lalu ada tanggalnya, isi tanggal saat ini, ya kan? Lalu kira-kira di sini kamu isi nanti kamu setuju melakukan perilaku yang seperti apa? Ya, kamu setuju untuk melakukan perilaku yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, di sini nanti kamu isi nama kamu, ya, nama lengkap kamu, lalu kamu isi tanggalnya, tanggal hari ini, lalu nanti di sini juga kamu isi kira-kira
kamu ingin merubah perilaku kamu menjadi seperti apa, ya. Nah, kamu rincikan, tadi kan kita sudah membicarakan itu, ya nak ya. Kamu rincikan itu, lalu nanti kamu isi lagi di sini. Jika usaha kamu berhasil, maka kamu akan mendapatkan reward yang sudah kita sepakati tadi. Kamu isi tuh, kamu pengen rewardnya apa. Nah, jika tidak berhasil Ratu penuhi, nah nanti kamu isi punishment-nya apa. Seperti itu, ya. Punishment-nya apa, kamu isi di sini. Jadi semuanya akan tercantum di dalam kontrak perilaku ini. Paham ya nak ya? Nah, di sini sudah ada formatnya, jadi Ratu tinggal mengisi aja. Ya, silahkan. Tulis nama Ratu di situ ya. Sudah paham Ratu ya yang dijelaskan mengenai kontrak perilaku ya? Oke, sudah? Sudah ya? Coba Ibu baca dulu. Oke. Baik, di sini sudah tertera dengan jelas nama Ratu Ajengan Pratina, kelas 11 usaha perjalanan wisata, tanggal sekarang tanggal 18 ya? 18 apa? Iya, oke. Tanggal 19 ya nak ya? Benar, sekarang tanggal 19 hari Jumat. Di sini Ratu ingin mengubah perilaku Ratu ya, dari sebelumnya tidak mengerjakan tugas, jarang masuk sekolah, dan juga tidak mengikuti ujian sehingga KKM-nya rendah. Oke, di sini sudah tertulis dengan jelas. Rewardnya sepatu nomor 38. Nah, oke, lalu punishment-nya di sini tertulis bersedia untuk menyapu kelas saat pagi dan pulang sekolah. Sanggup? Sanggup ya. Jadi sebenarnya kontrak perilaku ini sebagai motivasi juga untuk diri kamu. Kamu harus berusaha mengubah perilaku kamu, dan bonusnya seperti tadi, reward tadi. Ya, oke ya nak ya, paham sampai di sini ya. Oke, baik Ratu. Jadi dari kegiatan konseling individu kita hari ini ya, Ibu rasa Ibu cukup berbangga hati dengan Ratu karena Ratu datang ke sini secara inisiatif dengan kesadaran yang tinggi, ingin mengubah perilaku yang kurang bertanggung jawab tadi. Betul seperti itu? Ya, jadi Ibu juga berharap semoga tujuan kita berdua itu sama-sama tercapai ya. Jadi Ratu juga bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan lebih baik lagi, seperti itu ya nak ya. Nah, nanti jika kontrak perilaku ini tidak terpenuhi ya, tujuannya tidak terpenuhi, maka nanti dibutuhkan konseling lanjutan seperti ini juga. Bersedia nggak kira-kira? Sedia ya. Ini harus semangat ya nak ya, harus semangat banget untuk berubah demi kamu dan juga demi masa depan kamu, adik-adik kamu juga ya, karena kamu akan jadi role model untuk adik-adik kamu. Berapa orang adiknya Ratu? 2. Ada 2 ya, laki-laki, perempuan. Oh, dua-duanya ya, laki-laki dan perempuan. Oke, seperti itu. Baik Ratu, sebelum mengakhiri kegiatan konseling individu, ini ada angket kepuasan Ratu terhadap proses konseling individu ini. Jadi namanya angket kepuasan konseling ya. Di sini kan Ibu konselornya dan Ratu sebagai konselingnya. Jadi Ibu minta tolong diisi ya, tolong diisi sesuai dengan kegiatan konseling individu yang kita laksanakan ya. Silakan diisi singkat saja. Itu diisi jenis kelaminnya nak ya. Silakan.
akan dijawab pertanyaannya berdasarkan kegiatan konseling yang kita laksanakan. Oke, sudah selesai? Baik, terima kasih Ratu. Ya, tutup dulu temanya. Ya, jadi alhamdulillah ya kegiatan konseling kita hari ini sudah selesai. Ya, Ibu bangga dengan semua yang Ratu sampaikan secara jujur ke Ibu. Ibu berharap Ratu bisa berubah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ya. Jadi terbentuklah perilaku bertanggung jawab tadi ya, Nak, ya. Sebenarnya tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah ya. Harus tetap semangat walaupun pasti dalam hidup ini banyak sekali cobaan-cobaan yang akan datang menimpa kita, tapi itulah namanya proses kehidupan ya, Nak, ya. Paham ya sayangnya? Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu sebagai sebuah bentuk rasa syukur kita bahwa kegiatan hari ini bisa kita lalui dengan lancar ya. Oke, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ratu. Ibu harap Ratu bisa kembali ke ruangan ini dengan cerita-cerita baru yang menyenangkan ya, dengan semangat Ratu yang luar biasa lagi. Oke, terima kasih ya.